yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama kita berupaya untuk mengoptimalkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap lini kehidupan kita, tanpa memilah dan memilih aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebab di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ketika menafsirkan ayat ini di dalam kitabnya Safwatut Tafasir pada juz 1 halaman 119, ia mengatakan, udkhulu fil Islam bi kulli syara'ihi wa jami'i ahkami. Masuklah ke dalam Islam pada setiap syariatnya dan di semua hukum-hukumnya. Fala ta'khudhu hukman wa tatruku hukman. Maka jangan kalian mau mengambil satu hukum namun mengabaikan hukum yang lain. Fala ta'khudhu bis shalah wa tamna'uz zakah mathalan. Contohnya kalian mau mendirikan salat tapi enggan untuk menunaikan zakat. Fal Islam kullun wa la yatajazza. Islam itu seluruhnya, bukan parsial-parsial. Artinya keislaman seseorang tidak cukup hanya dilihat dengan salatnya saja, tidak cukup hanya dilihat dengan zakatnya saja, tidak cukup hanya dilihat dengan puasanya saja, atau tidak cukup dilihat dengan satu bentuk ketaatan pada satu aturan tapi mengabaikan aturan-aturan yang lain. Justru dengan memilih satu aturan kemudian membuang aturan yang lain, ini persis seperti digambarkan oleh Al-Quran tentang perilaku orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama tasawuf menyebut dua istilah, yang pertama abdul ibadah dan yang kedua abdul ma'bud. Abdul ibadah artinya adalah orang yang menghambakan dirinya pada jenis ibadah tertentu. Salat dia mau, tapi zakat nggak mau, berarti dia mengibadahkan dirinya dengan salatnya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa mau, salat nggak mau, berarti dia mengibadahkan dirinya pada puasanya, bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengibadahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di setiap apapun bentuk perintah Allah, maka dia akan dengar, dia akan patuhi, dia akan ikuti. Itu yang disebut dengan abdul ma'bud, hamba dari zat yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di tanggal 10 Dzulhijjah. Satu momentum di mana salah satu di antara syariat yang diberlakukan kepada kaum muslimin adalah sembelihan kurban. Istilah kurban ini lebih sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kalau kita membuka kitab-kitab fikih, tidak disebut dengan istilah kurban, tetapi disebut dengan nahar atau disebut dengan udhiyah. Kurban itu merupakan bahagian dari satu diksi, dari satu kalimat untuk mendefinisikan ibadah sembelihan itu. Salah satu di antaranya misalnya apa yang diungkapkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni. Ketika mendefinisikan udhiyah, ia katakan al-udhiyatu hiya ma dhubiha minan na'ami taqarruban ila Allah azza wa jalla yauman nahri wa ayyamit tasyrik. Bahwasanya ibadah kurban itu atau udhiyah itu adalah sesuatu yang disembelih berupa hewan ternak taqarruban ilallahi azza wajal, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kurban, kata taqarrub diambil dari taqarraba yataqarrabu taqarruban, dan asal katanya ya qoroban atau qurban yang masdarnya adalah kurbanan. Arti kurban itu ya pendekatan diri. Jadi ketika didefinisikan
Dzubiha minan na'ami taqarruban ilallah, sebuah bentuk sembelihan dari binatang ternak sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taqarrub atau kurban itu pendekatan diri. Yang sebenarnya pendekatan diri itu bentuknya banyak. Salat kita ya pendekatan diri kepada Allah, puasa kita pendekatan diri kepada Allah, sedekah kita pendekatan diri kepada Allah. Dan semua aktivitas kita yang bertujuan untuk mengabdikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bahagian dari taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak spesifik hanya pada sembelihan hewan yang dilakukan dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi udhiyah itu apa? Udhiyah itu adalah sebuah sembelihan terhadap binatang ternak sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan yauman nahri, pada hari nahar, hari sembelihan 10 Dzulhijjah, wa ayyamat tasyriqi, dan di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Atau sangat mungkin sekali bahwasanya istilah kurban itu muncul dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 27. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu menceritakan tentang peristiwa Qabil dan Habil yang memperebutkan Ikrimah. Lalu masing-masing di antara mereka berdua memberikan persembahan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Di dalam ayat itu disebutkan id qarraba qurbanan, ketika mereka memberikan persembahan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nyatanya dalam catatan sejarah mereka berdua tidak melakukan sembelihan yang sama. Yang satu karena punya peternakan, maka ia gunakan hewannya, dia sembelih untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang satunya lagi karena dia punya pertanian, maka tanaman-tanaman dari hasil pertaniannya yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kata kurban itu masih sangat umum sekali. Namun syariat yang diberlakukan di tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan 13 Dzulhijjah itu adalah sembelihan hewan kurban. Sehingga muncul pertanyaan, mana lebih utama, kita bersedekah sunnah dengan kita berkurban? Kalau kita mempertimbangkan biaya kurban untuk satu orang itu memakan biaya sebesar 2.500.000 kurang lebih. Bagaimana kalau kita membuat inovasi 2.500.000 itu kita nggak berikan hewan kurban, nggak perlu kita sembelih, nggak perlu kita bagi-bagi, cukup kita serahkan saja kepada fakir miskin. Mungkin mereka bisa menggunakan itu untuk keperluan yang lain. Dan sepertinya ini kelihatan lebih keren dan terlihat seolah-olah lebih bermanfaat. Bagaimana menjawab peristiwa ini? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu adalah sebuah agama yang memiliki aturan sangat luas. Di mana di setiap aturan itu memiliki hikmah tersendiri. Oleh sebab itu seorang ulama yang bernama Syekh Asy-Syarwani di dalam kitabnya Hasyi Asy-Syarwani 'alal Minhaj pada juz 4 halaman 5 mengatakan bahwa ada beberapa argumentasi untuk membantah pikiran seperti ini. Tapi sebelum berangkat ke sana kita perlu mempertimbangkan bahwasanya jika membandingkan harus berkurban dengan menyembelih hewan atau bersedekah sunnah dalam bentuk uang atau yang semisalnya, pertanyaan ini muncul di luar dari bulan Dzulhijjah atau di luar dari tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah, maka tentunya tidak ada ibadah kurban yang dilakukan di luar dari tanggal ini. Sehingga pertanyaan mana lebih utama, sedekah sunnah atau berkurban, ini akan menjadi tidak relevan. Tetapi jika seandainya pertanyaan ini dimunculkan tepat di tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan 13 Dzulhijjah, mana lebih utama, bersedekah dalam bentuk uang atau berkurban? Maka jawabannya yang pertama tentu adalah berkurban. Dengan alasan apa? Yang pertama, berkurban itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dalam kurun waktu 4 hari saja, dari tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Sedangkan dalam kurun waktu 1 tahun itu terdiri dari 365 hari. Yang di antara waktu-waktu itu kita bebas untuk menentukan sedekah sunnah kita. Kita bisa melakukan sedekah sunnah di sepanjang tahun. Tetapi untuk berkurban itu kita tidak bisa lakukan di sepanjang tahun. Hanya berlaku di tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah.
Artinya waktu melaksanakannya sempit. Yang kedua, bahwasanya ibadah kurban itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama terkhusus mazhab Hanafi mewajibkan hukum berkurban bagi orang yang memiliki kemampuan. Sedangkan sedekah sunnah hukumnya adalah sunnah. Mengabaikan yang sunnah untuk melaksanakan yang wajib, begitulah kaidah yang harus diberlakukan. Bukan sebaliknya mengabaikan yang wajib untuk mengerjakan sesuatu yang sunnah. Itu juga yang menjadi alasan ulama tiga mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi ketika membahas tentang hukum apabila Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat, apakah kemudian kewajiban sholat Jumat menjadi gugur? Ketika mazhab mengatakan kewajiban sholat Jumat tidak menjadi gugur, karena sholat Id itu hukumnya sunnah, sholat Jumat hukumnya wajib. Yang sunnah itu tidak akan mungkin dapat menggugurkan yang wajib. Berkaitan dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW terkait masalah ini dijelaskan juga oleh para ulama. Tentunya kondisi yang dialami di masa Rasulullah berbeda dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Di masa Rasulullah Muhammad SAW, sholat Jumat hanya dikerjakan di Masjid Nabawi, sehingga penduduk-penduduk lokal, penduduk-penduduk daerah yang di luar dari kota Madinah harus melakukan perjalanan jauh untuk bisa melaksanakan sholat Jumat. Karena melihat pertimbangan, jika mereka datang dari tempat yang jauh untuk sholat Id di waktu pagi, setelah sholat Id kemudian dia pulang ke kampungnya masing-masing, ke rumahnya masing-masing, lalu datang lagi di waktu siang untuk sholat Jumat, ini akan mempersulit mereka. Jikapun seandainya mereka dituntut untuk menunggu dari sholat Id sampai sholat Jumat, ini juga cukup mempersulit mereka. Maka sebagai bentuk keringanan rukhsah di masa itu, Rasulullah Muhammad SAW mengizinkan bagi penduduk qura, desa-desa di sekitaran Madinah yang tidak berada di dalam kota Madinah, itu boleh bagi mereka yang sudah melakukan sholat Id tidak melanjutkan dengan sholat Jumat, tapi diganti dengan sholat zuhur. Sedangkan yang kita alami di zaman sekarang, hampir di setiap kompleks, di setiap lingkungan, di setiap gang ada masjidnya. Bahkan mungkin masjid itu bersebelahan dengan rumah kita. Lalu kita menggunakan dalil ini, itu menjadi sangat tidak relevan. Oh boleh kok nggak sholat Jumat, padahal rumahnya di depan masjid. Padahal sholat Jumat hukumnya wajib, sedangkan sholat Id hukumnya sunnah. Walaupun demikian, jika seandainya ada orang yang berpegang kepada mazhab Hambali dengan memilih tidak sholat Jumat setelah sholat Id dan menggantinya dengan sholat zuhur, ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, la ingkara limaktulifa fi. Tidak ada pengingkaran terhadap sesuatu yang diperdebatkan atau diperbedakan pendapat oleh para ulama. Karena memang ada ulama mazhab Hambali yang membolehkannya, ya silakan. Tetapi kembali kita merenung bahwasanya tujuan kita memilih itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kesulitan apa yang kita alami untuk tidak sholat Jumat tadi itu? Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu di antara hikmah disyariatkannya kurban? Yang pertama, kurban itu sebagai bentuk perwujudan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketakwaan itu terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur cinta, unsur yang kedua adalah unsur rasa takut. Karena peristiwa kurban itu sudah terjadi sebelum Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Itu tradisi masyarakat jahiliyah, di mana mereka juga berkurban untuk berhala-berhala mereka sebagai bentuk manifestasi dari rasa cinta mereka kepada berhala-berhala mereka, karena mereka mempersepsikan bahwa kebaikan yang mereka dapatkan itu anugerah dari berhala-berhala mereka. Sekaligus di waktu yang sama mereka juga merasa takut kalau seandainya tidak melakukan pengorbanan itu akan membuat berhala-berhala mereka marah, kemudian akan mempersulit kehidupan mereka. Kalau kita tarik mundur ke belakang, ini terjadi juga di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam.
terkait peristiwa bagaimana Nabi Allah Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra beliau yang bernama Ismail alaihissalam. Termaktub di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 100 dan seterusnya. Di balik rasa cintanya kepada anaknya yang sudah sekian lama ia harapkan kehadirannya, di saat anak itu sudah mulai tumbuh menjadi sosok anak yang bisa diajak bicara, bisa diajak bercanda, bisa diajak bekerja bersama, justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih anak itu. Tetapi karena ketaatan Nabi Allah Ibrahim, ia mengabaikan kepentingan pribadinya, mengabaikan rasa cintanya demi ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mencintai segala sesuatu di dunia ini, tapi tidak boleh mengalahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tarik mundur lagi ke belakang, seperti yang sudah disampaikan di awal, peristiwa pengkorbanan itu terjadi pada masa Nabi Adam alaihissalam terkait tentang fenomena Qabil dan Habil. Lalu di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27 itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbala minal akhar. Wa lam yutaqabbalu minal akhar. La aqtulannak. Qala la aqtulannak. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bagaimana salah satu di antara keduanya ada yang diterima sedekahnya, kurbannya, namun yang lainnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang ditolak itu mengatakan la aqtulannak, aku akan bunuh engkau karena pengkurbananku sudah ditolak. Aku tidak ingin apa yang menjadi harapan dan keinginanku tidak tercapaikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan kenapa ada yang diterima dan ada yang ditolak. Allah sebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah persembahan dari wujud ketakwaan seseorang. Berkaitan dengan syariat yang kurban yang berlaku bagi umat Islam ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala darah dari hewan kurban itu, begitu juga dengan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaan dari kalian. Sehingga peristiwa kurban yang kita lakukan itu merupakan bahagian dari ejawantah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita ikuti. Ini yang disebut dengan cinta dan takut. Kemudian yang kedua berkaitan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini digambarkan di dalam Al-Qur'an, tepatnya surah Al-Kautsar, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulullah, "Inna a'tainakal kautsar." Hai Muhammad, sesungguhnya kami telah menganugerahkanmu dengan berbagai macam nikmat yang banyak. Lalu setelah Allah menginformasikan hal ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Tuhanmu dan bersembelihlah. Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan untuk mendirikan salat dan berkurban, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa anugerah dari Allah itu yang sudah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sangat banyak. Maka sebagai bentuk rasa terima kasih dan rasa syukur terhadap anugerah yang banyak yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan adalah dengan cara berkurban sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, bahwa aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui syariat yang diturunkan itu tidak hanya berupa hubungan secara vertikal tapi juga hubungan secara horizontal. Bukan saja perintah itu bersifat menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga itu diwujudkan dalam bentuk komunikasi kita kepada Allah, tetapi juga diwujudkan bagaimana hasil dari komunikasi kita kepada Allah, hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat terrealisasi dalam interaksi sosial kita. Makanya berkaitan misalnya dengan sholat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu satu bentuk ibadah di mana kita membangun komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi efek dari sholat itu jangan mengganggu orang lain. Karena perbuatan fahsya dan mungkar itu akan berefek mengganggu orang lain. Begitu juga dengan kurban. Kita tidak sedang memberikan sesaji, daging atau darah dari hewan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita lakukan bahwa ini merupakan bahagian dari perintah Allah. Setelah kita melakukan sembelihan dari hewan kurban itu, untuk apa kita melakukannya?
Karena Allah yang perintahkan, kemudian kemana kita alokasikan? Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang memberikan aturannya. Fakulu minha, sebahagian boleh kalian makan untuk mengambil keberkahan dari daging kurban. Wa at'imul qani'a al-mu'tar, dan juga kalian boleh untuk, dan kalian juga memberikan makan kepada orang-orang yang merasa cukup, tidak meminta-minta, juga memberikannya kepada orang yang meminta-minta. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya pembahagian hewan kurban itu dibagi kepada 3, walaupun tidak harus dibagi secara merata, tapi masing-masing dari bahagian itu memiliki bahagiannya, yaitu sebagai bentuk mengambil keberkahan bagi pengkurban, dia boleh menikmatinya. Yang kedua, sebagai bentuk hadiah kepada siapa saja yang diizinkan oleh pengkurban. Yang ketiga, bagi orang miskin, karena itu hak mereka. Makanya dari pensyariatan ini kita bisa melihat bahwasanya Allah tidak merampas semua yang kita punya. Apa yang dikurbankan kita boleh menikmati sebahagiannya. Yang kedua, bagaimana kita dengan berkorban itu dapat merajuk hubungan kekerabatan. Dahulukan orang-orang terdekat, walaupun dia mampu, boleh dibagi agar hubungan kita dengan dia menjadi lebih baik. Apakah itu jiran tetangga kita walau kaya raya misalnya, apakah itu kerabat kita. Kemudian yang ketiga adalah rasa kepedulian, empati kita kepada sesama yang membutuhkan, dibagikan ke fakir miskin. Oleh sebab itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat indah sekali syariat kurban yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan hikmahnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufik kepada kita. Mungkin sebelum 10 Dzulhijjah kita nggak sempat mendaftar, tapi hari ini kita memiliki uang yang cukup untuk berkurban. Kita tidak terhalang untuk melakukannya karena syariat kurban masih berlaku sampai tanggal 13 Dzulhijjah, tidak berhenti pada hari ini saja.